Itu dibagi dua itu ya. Ayat-ayatnya ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah ya. Ayat makiyah itu ciri-cirinya ayatnya itu berupa perintah takwa, perintah ancaman masuk neraka, dan berupa hiburan masuk surga, dan berupa syair-syair ayatnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bersyair ayatnya, belakangnya nas ya. Apa ya kan? Nasrullah itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal semuanya. Itu ciri-ciri ayat makiyah. Kalau ayat madaniyah udah ada hukum itu, perintah buat sholat, perintah buat zakat, perintah buat haji, perintah berbagai macam perintah dan kewajiban ada di surah atau ayat madaniyah. Makanya dikasihlah terminologinya. Kalau ayat makiyah, ma nuzila qabla hijratir rasul walau kana nuzuluhu bi ghairi Makkah. Ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah walaupun turunnya di selain Mekah. Itu namanya ayat makiyah. Nah, ayat madaniyah manuzila ba'da hijratir rasul walau kana nuzuluhu bi Makkah. Ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Sekalipun ayat itu turunnya di Mekah. Seperti apa? Surah Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa azmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat madaniyah karena turun setelah Nabi hijrah, sekalipun turunnya ketika Nabi ada di Mekah. Jadi bersyukurlah kita sudah sempurna Al-Quran ini turunkan, tinggal menjalankan. Nah, bukti orang itu membumikan Al-Quran ya, ketika dia bisa baik kepada sesama, bisa menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, salah satunya. Dia bisa memuliakan orang tuanya, memuliakan gurunya, memuliakan mertuanya. Itu pun bagian dari orang yang membumikan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kumpulnya kita di sini pun adalah bagian dari membumikan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan semua aktivitas kita jadi Al-Quran sebagai the rule, aturan-aturan yang Allah turunkan melalui Kanjeng Nabi. Nah, al-hadis, nah di situ apa? Ma'udhifa, ma'usnida, ma'nukila ila nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, apa saja yang disandarkan, yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik ucapannya, perbuatannya maupun diamnya, itu namanya hadis. Derajatnya macam-macam, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Itu adalah implementasi dari Al-Quran. Makanya ada syahadat Rasul, ada syahadat ilah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, penyaksian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu ada manifestasi daripada Al-Quran. Makanya Siti Aisyah ketika ditanya, apa sih bagaimana akhlak Nabi? Karena
khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Bagaimana Quran itu? Waduh, Al-Quran sejak zaman awal sampai sekarang dibedah bagaimanapun caranya nggak pernah kelar-kelar. Ada uslubil Quran, ada asraril Quran, ada asbab nuzulil Quran, semua cuma Quran saja. Dan tidak pernah kering Quran untuk dibahas. Baik ayatnya, asbabnya, terus khosiatnya, hikmah-hikmahnya, semuanya dari Al-Quran, dan gak pernah selesai sampai sekarang. Selalu orang bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil keajaiban-keajaiban dari Al-Quran. Nah, kembali tadi saya bilangkan Rasulullah SAW sebagai manifestasi daripada pengamalan Al-Quran, maka adalah yang namanya hadis. Nah, para muhaddisin, orang-orang perawi hadis itu nggak sembarangan. Al-Imam Bukhari ketika beliau mengambil satu hadis, beliau itu berangkat ke satu tempat ngelihat dulu orangnya siapa ini perawi. Punya syarat-syarat, nggak asal goblek, asal keluar suara dijadikan hadis. Namanya ada dhabit, ada adil, ada thiqah, dan lain sebagainya. Para ahli hadis biasanya membagi orang itu nggak boleh bohong. Bahkan ada satu keterangan, ada seseorang dikenal ahli hadis, didatangilah oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kemudian saat itu orang itu lagi kedatangan Imam Bukhari, ceritanya pengen menjamu. Tahu menjamu nggak? Melayani dengan baik. Akhirnya kambing kagak ada, ayam dipanggil. Ayam, manggil ayam tahu kan? Biasanya pakai apa gitu? Gitu ya? Kagak pakai makanan, nggak pakai jagung, nggak pakai beras, itu ayam dipanggil. Ya, sama perawi hadis yang katanya punya banyak sanad hadis. Datang itu ayam. Begitu ayam datang, ditangkap tuh ayam. Padahal di tangannya nggak ada makanan. Bohong sama kagak diterima itu hadisnya sama Imam Bukhari. Apalagi kita bohong mau bini, bohong sama laki, bohong sama saudara, kagak bakalan diterima ya. Lah bayangkan perawi hadis ya, yang ngebohongin ayam doang, pengen nangkap ayam dengan tangan nggak ada biji jagung, nggak ada beras, nggak diterima itu hadisnya. Makanya hadis yang paling kualitas, yang paling tinggi hadis Sahih Bukhari. Keduanya dulu Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim, baru Imam Muslim dan seterusnya. Kutubus Sittah. Allahumma shalli ala Muhammad.